قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia, Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayai keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Iko dari SAI Meruyung yang telah memberikan kita taujih Rabbani pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi yang membaca dan mendengarkannya insyaAllah. Baik sahabat sekolah alam semua, alhamdulillah di sore hari ini kita akan masuk ke dalam suatu agenda sharing yang memang insya Allah mungkin kita akan belajar bersama-sama di sini ya, seperti itu. Perkenalkan, saya Ainun Nurul Fitriah dari Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Pada saat ini saya akan memoderatori agenda ini sampai nanti di akhir acara insya Allah. Nah, baik, untuk memulai acara ini kita akan kita akan menunggu sambutan dari Ketua Regio 3 CSAN, yaitu Bapak Andri Fajriah. Apakah beliau sudah hadir di Zoom kali ini? Pak Andri kebetulan masih di masjid, Bu Ainun. Oh, masih di masjid. Mau sama wakilnya aja nih, kalau gimana nih? Boleh. Baik, ya, kepada Bu Ari Okta kami persilahkan untuk memberikan sambutan di acara sharing kali ini.
Silakan Bu Ari. Terima kasih Bu Ainun dan Ibu Bu Caca ya. Ya Allah, jadi tambah muda sekali. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore Bapak Ibu semuanya dan teman-teman di jaringan Sekolah Alam Nusantara. Ini tamu-tamunya selain dari Regio 3 juga luar biasa Bu Ainun dan Bu Caca ya. Masya Allah ini Bu Ari ya. Allah, jadi memang kita selalu bahagia ini di tiap minggunya karena apa ya? Belajar terus dari semua teman-teman ini yang ilmunya selalu mengalir luar biasa dan semoga kita semuanya akan ketularan semua nih, ketularan pinternya. Amin, insyaallah. Itulah bahagianya berkeluarga besar di jaringan sekolah alam ya Bapak Ibu, karena kita semuanya saling belajar, kemudian saling mendukung, saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita bilang tidak ada kompetisi ya, tapi justru berkolaborasi itulah yang sedang kita bangun sekarang. Betul sekali. Kita mengawal generasi masa depan yang tantangannya sangat luar biasa. Nah ini salah satunya yang pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi, karena tadi mohon maaf kita mengalami kendala teknis ya Bapak Ibu. Jadi ini pasti kita saling sharing dengan Bu Caca, ini pakarnya. Kita akan banyak sharing dari beliau tentang leadership, tentang kepemimpinan, salah satu pilar yang memang ada di sekolah alam. Nah itu bagaimana praktek-praktek baik yang ada di sekolah alam supaya kemudian kita juga bisa sama-sama mengimplementasikan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah alam yang lain. Begitu saja Bu Ainun, Bu Caca, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Bu Ari yang telah mewakili Bapak Andri Fajriya untuk menyampaikan sambutannya pada sore hari ini ya, insyaallah. Nah, sebelum kita masuk kepada sharing leadership kali ini, mungkin kita akan ada semacam yel-yel begitu ya, yang akan dicoba kita sampaikan bersama-sama. Ini yel ini kemarin di leaders meeting di Padang itu menjadi yel kita semua, begitu ya Bu Ari ya dan teman-teman, begitu ya. Jadi kalau nanti saya menyampaikan sahabat sekolah alam, begitu ya. Nanti semuanya menyatukan kedua jari-jarinya nih di tangannya. Lalu kita menyampaikan salam satu bumi, satu dunia, gitu ya. Oke ya, insyaallah ya. Silakan di unmute dulu, mungkin dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu dari semua peserta. Kita akan mulai ya. Oke, siap ya. Baik. Sahabat alam, salam satu bumi, satu dunia. Kalau ngomong lagi ya. Baik, jadi kalau saya sudah bilang sahabat alam, jadi langsung tangannya dikepak di depan kamera masing-masing. Lalu kita bilang salam satu bumi, satu dunia, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Sahabat alam, salam satu bumi, satu dunia. Terima kasih teman-teman semua. Baiklah, kali ini kita akan memulai ya pada sharing leadership kita kali ini. Sebelum kita mulai sharingnya, akan ada dulu video profil dari pembicara kita hari ini. Ya, dipersilakan.
Oke, baik. Masya Allah ya. Di sebelah saya sekarang sudah hadir Bu Tri Puji Hendarsi. Assalamualaikum. Tadi sapa nih. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dalam kondisi sehat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat-sehat selalu. Dan Masya Allah Bu Caca ini adalah guru saya nih, salah satu dari guru saya gitu ya. Beliau adalah orang yang pertama menginspirasi saya di Sekolah Alam Indonesia begitu ya. Seperti itu. Lalu beliau ini juga bersama almarhum Abang gitu ya, Bang Lendo yang memulai Sekolah Alam di 24 tahun yang lalu begitu Bu Caca ya. Dan insya Allah mudah-mudahan almarhum di sisi Allah mendapatkan keberkahan juga nih dari legasi-legasi yang kita lanjutkan ya. Teman-teman sahabat Sekolah Alam semua, mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik gitu ya untuk Abang insya Allah. Baik Bu Caca ini selain penulis buku begitu ya, juga motivator dan yang pasti guru tadi ya, guru terutama bagi saya dan untuk kita semua insya Allah. Nah tanpa berpanjang silahkan diserahkan kepada Bu Caca. Silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari yang sudah membuka acara mewakili JSAN Regio 3. Terima kasih kepada Pak Andri mungkin atau Bu Tik yang hadir juga. Terima kasih juga kepada teman-teman Bapak Ibu yang bisa hadir sore hari ini. Ini namanya sharing ya. Jadi nanti mungkin ada sharing balik gitu ya. Ya, intinya sebenarnya kita sama-sama belajar. Tadi sudah disampaikan sebenarnya ayatnya, tapi memang begitu berkesan buat saya yang dibacakan dari surat Al-Baqarah tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh tidak ada ilmu pembelajaran yang disampaikan kepada kita kecuali memang Allah yang mengajarkannya. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya hanya Allah yang maha memberikan ilmu dan maha bijaksana. Jadi mungkin dengan sebab itu juga semoga ya tadi syafaat atau kemudahan diberikan kepada Bang Lendo almarhum karena semua pembelajarannya untuk kita nih guru-guru fasil-fasil di sekolah alam dimanapun yang sekarang hadir atau sekolah-sekolah yang lain yang menyimak acara pada hari ini, pada sore hari ini. Ya karena sudah dibacakan tadi ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai sekian gitu ya. Di situ disebutkan bahwa Allah ingin menciptakan manusia yang punya peran sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu disampaikan di surat Al-Baqarah. Ini diskusi yang panjang ya dengan Bang Lendo terkait dengan ayat ini. Kenapa pengen jadi khalifah gitu ya? Kenapa pengen jadi khalifah? Dan bagaimana setelah itu gitu? Apa yang ingin dilakukan dengan sekolah alam? Tapi ada ayat berikutnya yang juga ingin saya sampaikan, yaitu di surat Al-Anbiya ayat 105. Bahwa di situ disebutkan bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh gitu, min ibadiyas solihun gitu, kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi ada dua makna yang disebutkan sebagai khalifatullah fil ard, itu adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin dan juga hamba-hambanya yang soleh. Nah dari sini mungkin berangkatnya kurikulum leadership kita atau pembelajaran leadership yang akan di-sharing pada hari ini, pada sore hari ini. Bapak Ibu mengawali tentang kesolehan, saya berusaha dan teman-teman pada saat itu tahun 2011 menuliskan buku karakter building. Jadi saya bukan menulis buku sih, baru satu buku gitu Bu Ainun. Baru satu buku. Jadi silakan kalau ditunggu buku-buku berikutnya. Ya, amin. Jadi karakter building itu menuliskan karakter-karakter kesolehan yang kita definisikan gitu, seperti apa kesolehan dan karakter yang kita harapkan muncul dari pembelajaran leadership di sekolah alam, tapi bukan hanya dari leadership ya, dari semua kurikulum yang ada.
Di situ disampaikan ada 37 poin perilaku dan karakter. 20 dan 17 39 ya, lupa saya angkanya. 39. Di situ dengan karakter kesolehan gitu ya. Jadi ada kejujuran, sabar dan sebagainya. Nah, khusus dalam pertemuan sore hari ini kita bahas kekhalifahan gitu ya. Bagaimana membentuk generasi pemimpin. Khalifah yang diharapkan seperti apa, bagaimana gitu. Kita bahas nih sore hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa menjawab atau membuka ruang diskusi. Ini boleh dicoret sepenuhnya dan mungkin bisa jadi teman-teman akan mengisi lagi dengan diskusi yang lebih baik gitu ya ke depannya. Ini mungkin yang menjadi landasan kenapa Sekolah Alam menggunakan ayat surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut menjadi satu landasan. Selain rahmatan lil alamin gitu ya. Pembentukan generasi yang menjadi khalifatullah fil ard gitu ya, yang menjadi pemimpin di muka bumi ke depan. Apakah seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah tersebut gitu ya, karena malaikat juga kan bertanya apakah mereka yang membuat kerusakan di bumi gitu maksudnya, atau menjadikan pertumpahan darah di muka bumi. Berarti karakter yang harus muncul itu adalah lawan dari yang disebutkan oleh para malaikat tadi gitu ya. Bahwa mereka adalah orang yang bekerja sama atau justru menyelamatkan bumi dan juga tidak melakukan pertumpahan darah di bumi begitu ya. Jadi itu mungkin ya, jadi mengawali seperti apa itu yang kita harapkan ketika pemimpin ini dekat dengan penyelamatan bumi, penyelamatan lingkungan, penyelamatan generasi dan sebagainya. Itu adalah siswa-siswa dari Sekolah Alam. Sekarang apa nanti? Kita yang jawab. Kalau sudah bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan sekarang gitu ya. Jadi menerapkan kurikulum leadership jangan menunggu nanti, kita terapkan sekarang. Jadi insya Allah teman-teman semuanya dari slide yang ada, saya menyimpulkan bahwa menumbuhkan jiwa leadership pada siswa Sekolah Alam menjadi tantangan buat kita. Menjadi tantangan buat kita semua Bapak Ibu. Jadi semua yang menjadi owner atau fasil atau siswa, mungkin ada ya siswa Sekolah Alam, kemudian mungkin juga orang tua Sekolah Alam yang ada di sini, bahwa kita semua bekerja sama untuk membentuk generasi-generasi yang menjadi pemimpin. True leaders don't create followers gitu ya, bukan hanya membentuk atau mencari pengikut, tetapi they create more leaders. Jadi kita akan berusaha sama-sama membentuk, membangun karakter pemimpin dari siswa-siswa kita. Sudahkah itu tercapai atau bagaimana cara kita mencapainya? Kalau di Sekolah Alam Indonesia itu langsung jadi tagline, School of Leading Generation. Itu benar-benar menjadi harapan gitu untuk menjadi sekolah yang membentuk generasi pemimpin. Nah, dari slide yang ada saya cantumkan 2 contoh saja alumni dan mungkin saya juga tidak perlu menyampaikan semuanya gitu ya. Salah satu dari mereka menyampaikan penguatan leadership itu lebih pada usia SL ya di situ ya, karena dia mengalami perjalanan hidup di SL itu begitu dalam, secara tidak sadar, secara fun, secara otomatis gitu mungkin dia merasa bahwa tertanam di dalam dirinya hal-hal yang ada pada menjadi kekuatan pada kehidupan dia berikutnya. Dan subhanallah Ananda Sabit ini menjadi seorang hafiz gitu ya di masanya sekarang. Alhamdulillah. Kemudian ada satu lagi, mungkin silahkan dibaca saja. Itu yang satu lagi ini seorang alumni kita juga menuliskannya karena pengalamannya di SL, di SMP gitu ya, begitu berkesan. Sekarang dia sedang kuliah di Jepang gitu ya. Tapi banyak cerita yang tidak disampaikan di sini dan mungkin Bapak Ibu semuanya punya cerita sendiri gitu ya. Bagaimana para alumni memiliki keunggulannya pada saatnya sekarang gitu ya, dengan menjalani kehidupan yang lebih baik, dengan proses pendidikan yang dialaminya di Sekolah Alam. Jadi ada satu cerita nih alumni kita, saya tidak berani menyebutkan namanya dan menampilkan di slide ya, Bu Ainun mohon maaf. Karena pengalaman ketika dia bersekolah, itu adalah anak yang seringnya tidak menyelesaikan semua proses pembelajaran leadership, baik itu outbound, itu kemudian kegiatan outing keluar, outfa dan sebagainya itu
banyak proses yang tidak dia selesaikan pada saat proses pendidikannya. Tetapi dia mengalami proses penguatan leadership-nya dan munculnya setelah sekarang dia menjadi menjadi mahasiswa, menjadi pemilik award lah gitu ya. Dan itu dia rasakan bahwa tumbuhnya jiwa leadership itu karena tempaan proses pendidikan yang terjadi di sekolah alam. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang juga mengelola sekolah, juga mengelola sekolah alam, ownernya sekolah alam, tidak penting anak itu bisa menyelesaikan semua prosesnya saat ini, tapi yang penting adalah dia menjalani proses pendidikannya melalui proses di sekolah alam. Nah, kenapa kita perlu mendalami proses ini? Antara pendidikan, yang kita tuliskan ya, pendidikan itu adalah proses seumur hidup. Jadi bukan hanya dia ketika berada di sekolah gitu ya, ketika dia menjalani proses pendidikannya di hadapan kita, tapi justru lepas dari kita, lepas dari sekolah. Alumni sekolah alam ini membawa proses pendidikan yang terus berjalan sampai kehidupannya yang sekarang, misalnya kedewasaannya gitu. Hashtag no shortcut. Saya tuliskan di situ karena semua ini proses yang harus dilalui gitu ya. Karena kalau pendidikan itu hanya proses dia di sekolah saja, itu pendek. Ya, dia sekolah di sekolah alam Indonesia yang cuma sampai SD ya paling lama 9 tahun gitu ya. Atau di sekolah alam yang lain yang baru punya sampai SD gitu ya. Di sekolah alam yang mungkin yang lebih dini ada juga yang mungkin PAUD gitu ya. Cuman TK, KB dan TK 3 tahun gitu ya. Itu bukan proses pendidikan yang seperti itu. Jadi kita menitipkan proses pendidikan yang seumur hidup yang akan dia jalani bersama kehidupannya. Lucu deh itu gambarnya tuh. Jadi apa yang diproses di dalam perjalanannya itu adalah perjalanan kehidupannya gitu ya. Jadi jangan kita berharap pendidikan itu selesai selama dia sekolah saja, tapi justru kita membekali mereka dengan proses pendidikan yang akan mereka jalani seumur hidupnya gitu ya. Insya Allah ini mungkin jauh lebih kena gitu ya dibandingkan kita membahas antara apa dong kurikulumnya, gimana pendidikannya, tapi kita titipkan semua proses pendidikan leadership itu sedikit demi sedikit, tahap demi tahap di dalam proses kehidupannya ketika mereka berada di sekolah, tapi mereka akan terus menggunakan itu sebagai proses pendidikan yang seumur hidup tadi. Jadi pendidikannya akan berjalan terus. Padahal kurikulumnya udah selesai pada saat dia di sekolah. Ini tuh mungkin beda banget gitu ya. Beda ya. Beda. Nah, dari situ sebenarnya kita melihat bahwa proses pendidikan ini perlu dilakukan dengan penguatan-penguatan. Kalau itu kita titipkan ke siswanya aja, kira-kira selesai enggak? Gitu. Semua proses pendidikan leadership itu kita titipkan ke siswanya. Nah, buat kita di sekolah alam nih, yang pertama yang harus mencerna semua proses pendidikan dan kurikulumnya itu adalah fasilitator, gurunya dulu. Nah, kalau di sekolah alam bukan hanya guru Bu Ainun, semua karyawan itu masuk gitu ya dalam proses guru juga. Jadi penguatan kurikulum leadership atau pendidikan yang kita harapkan itu berjalan dengan baik, pertama pada gurunya, fasilitatornya, kemudian juga pada siswanya dan juga orang tuanya gitu. Jadi semua proses ini harus berjalan baik gitu ya. Nah, kalau di sekolah alam Indonesia kita punya fase-fase pembentukan karakter building pada fasil gitu ya. Nggak semuanya langsung udah ready atau kita seleksi yang udah benar-benar ready lah gitu ya. Wah, itu mungkin guru sekolah alam semakin habis gitu. Atau saya juga nggak lulus kali ya gitu. Nah, ini saya cerita sedikit ketika dulu, nggak boleh pakai kata dulu katanya. Waktu awal dengan sekolah alam itu, ya karena mungkin baru saya waktu itu ya dengan beberapa fasil yang juga awal juga mungkin Bu Septri, Pak Iman merasakan ya menjadi fasil-fasil pertama di sekolah alam. Saya gitu ya, mungkin latar belakangnya agak beda nih dengan dua teman saya yang lain gitu ya. Saya di SMA adalah pencinta alam yang hampir tiap liburan itu nggak pernah di rumah lah gitu ya, sering keluar gitu ya, sering
mendaki gitu dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang diajak jangan, saya udah bilang nggak mau gitu ya. Atau, nah itu yang melatar belakangi kenapa ada outbound di sekolah alam ini, di sekolah alam waktu itu. Jadi karena saya adalah mantan gitu ya, mantan pecinta alam di SMA, kemudian di kuliah juga ikutan, ya yang seperti itu juga gitu. Mohon maaf ini. Jadi agak-agak alam gitu ya. Gimana kalau kita masukkan nih outbound ke dalam kurikulum? Bisa nggak tadi apa ya, khalifah dan kesolehan itu kita capai dengan kurikulum yang umum ada pada sekolah-sekolah yang lain gitu kan? Boleh nggak kita masukkan ini nih? Ya, coba aja gitu ya. Karena dulu kan semua trial gitu. Tapi kita berharap itu adalah yang terbaik pada saat itu gitu ya, paling tidak. Akhirnya kita bawa tuh outbound ke dalam proses pembelajaran di sekolah alam. Ya, kita bayangkan bahwa proses pembelajaran itu apa namanya, diskusinya panjang ya, diskusinya. Jadi ada diskusi memasukkan outbound ke pembelajaran di sekolah alam. Ya berarti pakai pinjam alat. Jadi ada teman-teman yang menuliskan apakah ya kesiapan outbound itu harus juga dengan kesiapan alat? Enggak gitu ya. Karena sekolah alam tidak memulai dengan kesiapan alat waktu dulu gitu ya. Saya pinjam alat ke SMA gitu. Terima kasih. Perlu di state nggak? Terima kasih gitu SMA saya waktu itu ya. Saya pinjam alat ke SMA sehari sebelumnya, kemudian sore kita pasang, besok pagi dipakai, sore dilepas, besoknya lagi dikembalikan ke sekolah, gitu ya. Jadi prosesnya 3 hari itu ya. Jadi teman-teman sekarang yang sekolah alam yang sudah punya alat, alhamdulillah, gitu, bersyukur banget gitu ya. Jadi kita memulai tidak dengan yang seperti itu kondisinya, gitu ya. Nah, memasukkan ini nih mulai ya, masukkan outbound ke dalam kurikulum kita, gitu ya. Prosesnya tapi masih begitu, pengorbanannya lebih panjang daripada gitu ya prosesnya Bu Ainun. Itu yang sempat kita alami. Nah, bisa kita bayangkan kalau outbound itu setiap pekan, pinjem alat, pasang, bongkar, kembalikan. Itu prosesnya ya Jakarta Pusat sampai Jakarta Selatan deh waktu itu gitu ya, setiap pekan gitu. Dan selalu harus begitu gitu. Yang masang pasti bukan saya ya, saya nggak sanggup masang gitu ya. Cuma pinjam gitu. Nah, ini memasukkan outbound ke dalam aktivitas pembelajaran. Alhamdulillah direspon baik oleh semuanya, sama teman-teman fasil dan juga orang tua, juga anak murid gitu ya, termasuk Bang Lendo. Alhamdulillah beliau menyambut betul gitu ya, proses yang seperti ini. Baru memasukkan satu item yaitu outbound ke dalam pembelajaran di sekolah alam. Sekarang masukin kemana nih outbound gitu? Itulah yang kita sebut dengan kurikulum leadership-nya di sekolah alam. Kalau outbound-nya setiap pekan nggak mungkin ya, kemudian dicampur makanya. Tetapi buat kita outbound adalah metode utama untuk mencapai target kepemimpinan. Kenapa? Diskusi kita waktu itu adalah karena sekolah alam itu kan pasti akan lebih sering ke alam. Walaupun waktu itu belum banyak ya ke alam gitu. Sementara kita perlu menyiapkan semua fasil dulu nih ya, dan siswanya untuk siap menghadapi situasi yang ada di alam gitu kan. Ya karena alam kita waktu itu udah ada sungainya, jadi kalau nyebur ke sungai gimana? Gitu. Kalau anaknya langsung lari ke sungai gimana? Gitu kan? Ya memang harus disiapin. Nah, menyiapkan kesiapan menghadapi perubahan yang mendadak dan sebagainya itu perlu disiapkan dengan kurikulum ini gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya coba latihan semuanya itu dengan ke alam. Dan mendatangi alam termasuk latihan outbound. Jadi outbound ini yang kita maksud dengan metode utama mencapai target kurikulum leadership, kepemimpinan itu. Baru tambahan-tambahan yang lain. Nah, dengan ini baru outbound yang masuk ke dalam kurikulum leadership, kemudian diramu dengan kurikulum dari Diknas, misalnya pencapaian fisik, kemudian kita tahu lah mungkin banyak sekolah alam yang sudah menerapkan 3 pembelajaran utama itu yang diajarkan hadis Rasulullah gitu ya, berenang, berkuda dan memanah. Saya ingat banget nih berenang. Kenapa berenang masuk? Gitu. Kalau kata Umar bin Khattab, ajarilah anakmu berenang sebelum dia belajar menulis. Jadi umur berapa? Ayo. Belajar menulis itu TK kan? Udah nyoret-nyoret kan? Walaupun belum bisa nulis. Tapi dia udah harus bisa berenang sebelum dia belajar menulis. Karena dia tidak bisa digantikan kalau tidak bisa berenang. Kalau menulis dia bisa digantikan oleh orang lain. Bu Ainun tolong tulis dong. Nah gitu tuh Bu Ainun. Tapi kalau berenang nggak bisa minta bantuan gitu. Berenang masuk,
kemudian memanah itu melatih fokus, kemudian berkuda untuk psikomotor. Jadi silahkan memilih dengan apa itu namanya, keahlian ya, keahlian khusus yang memang diterapkan di sekolah tertentu. Saya sudah mencoba sekolah alam yang ada berkudanya. Ternyata berat ya naik kuda. Saya sudah mencoba bagaimana memanah, berat busurnya juga gitu. Ada saya milih berenang aja, saya begitu gitu ya. Tapi ini yang kalau kita ajarkan ini semuanya ke siswa, sekali lagi, apakah berarti fasilnya nggak perlu? Justru penguatan semua kurikulum ini harus dimulai dari penguatan fasilnya. Ayo fasil, siapa yang masih belum bisa berenang? Belajar berenang. Ayo fasil nunjuk tangan, siapa yang masih belum bisa memanah? Belajar memanah. Siapa fasil yang belum bisa berkuda? Ya, datengin sekolah alam yang udah punya kuda ya. Ya, sekolah alam yang udah punya kuda. Ya, karena kembalinya penguatan leadership, pemahaman leadership itu dimulai dari penguatan fasilitatornya, gitu. Fasilitas itu tidak lebih penting daripada fasilitator. Ya, ini yang saya suka gitu ya. Fasilitator itu harus lebih kuat pemahamannya dibandingkan fasilitasnya. Sekarang kita punya kuda, fasilitatornya belum bisa naik kuda. Mendingan latihan dulu di luar sana gitu kan ya. Enggak juga sih kalau udah punya kuda mah keren gitu ya. Nah, fasilitator yang mulai harus memahami, menjalani melalui semua proses. Nah, kalau di Sekolah Alam Indonesia ada karakter building of great facilitator. Ya, di slide itu, ini latihan dasar. Yang ke-1 atau yang kedua, gitu. Ini selama 3 tahun. Pertama, fasil di SAI harus menjalani beberapa latihan dasar. Termasuk ini. Jadi perlu mengalami, perlu menjalani semua proses latihan dasar itu yang di-arrange oleh timnya gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika dia akan mendampingi siswa untuk mencapai target tersebut, dia merasakan gitu. Dia pernah tahu, mengalami. Oh, naik kuda itu berat. Jadi kalau saya mau nemenin, jangan saya gitu. Karena saya belum bisa gitu. Berenang itu sulit gitu. Jadi mengajarkan proses berenang, mengajarkan proses memanah, berkuda, dan termasuk outbound ya tadi ya. Yang justru outbound ini ketika fasil belum pernah naik nih, apa namanya tuh Mbak Ingat? Two line bridge. Biasanya itu awal tuh. Awal tuh two line bridge. TKA tuh itu. Iya, tapi TKA semeter ya. Fasil nyobain dulu, tapi jangan yang semeter ya, langsung gitu kan. Nah ini mungkin beberapa perkembangan sekolah alam, kurikulum leadership di sekolah alam. Jadi kita merasakan nih apa yang siswa nanti akan alami gitu. Tapi itu baru latihannya. Nah, gimana kalau mendatangi alamnya gitu. Nah, itu. Nah, kalau karakter building untuk fasilitator yang baik itu memang harus dijebret langsung di alam gitu. Jadi seperti siswa di SMP mungkin ya, di SD tapi udah mulai. Jadi ada pertanyaan ke saya, mulai kapan nih kurikulum leadership gitu kan? Nah, itu nanti bisa dijawab tuh, bisa terjawab begitu Bu Ainun. Baik, insya Allah nih sebelum kita nanti ke berbagai stages di kurikulum leadership di berbagai KBTK, kemudian SD, SL gitu ya, SMA, akan ada video dulu berkaitan dengan bagaimana tahapan berikutnya nih setelah tadi outbound, begitu ya Bu Jadi ya, langsung masuk nanti kalau kita langsung ke alam seperti apa? Berikut ada videonya untuk sahabat semua. Fun learning is our activity. Karena itu pembelajaran di alam ini juga membangun pembelajaran yang sangat menyenangkan buat anak didik dan buat fasilitatornya. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah yang ada, yang pasti terbatas. Di lingkungan ini hanya sekian meter, di sekolah yang lain juga hanya sekian ribu meter gitu. Tetapi bumi yang terhampar, alam yang ada, itu adalah belajar bagi kami. Kami maksud adalah justru belajar mengajar anak ini membutuhkan lingkungan yang sangat mendukung, orang tua yang sangat support pada kegiatan-kegiatan belajar yang ada,
Sehingga kami mengacu pada sekolah yang berbasis komunitas untuk melibatkan peran semua orang tua dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun sekolah alam Indonesia. Oke, baik. Kita lanjutkan nih Bu Caca ya. Cara tadi bagaimana sih stagesnya leadership ini, kurikulum leadership ini di berbagai level begitu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan mau mulai dari kapan sih kurikulum leadership, saya sampaikan di situ gitu ya. Ada kurikulum leadership dari KBTK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Terus men-challenge untuk pengembangan kurikulum leadership ini. Ini satu kunci buat kita. Jadi kalau ingin outbound gitu, harus kita buat juga kurikulum untuk outbound itu apa saja. Karena bukan hanya outbound kan kurikulum leadership itu, ada termasuk motoriknya kalau di TK gitu ya, ada perilaku kepemimpinannya gitu. Bagaimana dia mampu untuk mengalah dan menjadi pemimpin, bekerja sama dengan orang lain dan sebagainya. Dari KB ke SD ke SMP dan ke SMA itu memang harus dilatih terus gitu. Kalau di kita ketika kita sempat survei ya, itu tahun berapa ya, ketika 7 tahun atau 8 tahun sekolah alam, kita coba survei sedikit gitu ya. Apa sih istimewanya siswa lulusan SD sekolah alam? SD waktu itu. Itu adalah kemandirian. Dan ketika kemandirian ini coba ditanyakan ke banyak siswa gitu ya, kemandirian masuk dalam karakter pemimpin gitu ya. Kemandirian itu akhirnya terus ada tuh di SMP, di SMA. Jadi akhirnya kurikulum leadership untuk targetnya sampai SMA itu adalah kemandirian. Ini yang harus masuk gitu. Nah, baru dipecah-pecah seperti apa gitu ya kurikulum kemandirian itu di berbagai levelnya gitu ya. Nah, dari apa yang kita rasakan gitu ya untuk kurikulum ini, belum ada sesuatu yang udah selesai lah, udah ini kurikulum ini terakhir gitu, enggak gitu. Jadi diskusi terus gitu. Tadi sudah masuk outbound, kemudian kita masukin kurikulum dan sebagainya, kemudian kita ramu lagi nih. Apakah kurikulum leadership itu berdiri sendiri atau dia bisa masuk ke dalam kurikulum pembelajaran yang lain? Seperti pertanyaannya. Jadi beda antara kurikulum leadership kalau dia masih di subjek yang tadi dulu slide-nya. Dia masuk ke dalam subjek saja gitu, itu lepas berarti gitu ya. Jadi kurikulum aja, seperti halnya ekstrakurikuler gitu. Misalnya ada memanah, ada berkuda, ada berenang, tapi belum inline dalam proses pembelajarannya yang lain. Gitu ya, nah, yang ini yang tidak diharapkan sebenarnya. Tadi ya, proses pendidikan adalah proses seumur hidup, bukan per subjek. Jadi dia harus masuk ke dalam semua proses pembelajaran. Kalau di sekolah alam ini bisa masuk nih semuanya gitu ya. Jadi setiap anak yang menjalani proses pendidikannya dengan kurikulum leadership itu dia merasakan semua pendekatan tadi ya, kemandirian, berorganisasi, tanggung jawab dan sebagainya, itu harus ada di semua proses pendidikannya. Jadi ini kita yang di-challenge gitu ya. Kita yang di-challenge untuk mengembangkan kurikulum itu. Fasilnya duluan gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana misalnya nih kurikulum SD kan ada emosi yang terus diproses tuh ya, berpikir solutif gitu ya, kerjasama, komunikasi dan sebagainya gitu ya. Nah ini kita mau masukkan kemana gitu? Apa di proses sainsnya atau di proses yang lainnya gitu? Nah itu bisa masuk di proses outbound juga gitu ya. Tapi bisa juga kan outbound ada dua ya, high impact dan low impact misalnya. Nah ini yang dirangsang gitu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang ternyata marah, nangis, nggak mau menyelesaikan urusan outbound ini gitu ya. Nah itu masuk tuh bagaimana melatih emosinya dan seterusnya gitu. Nah sampai SMP, sampai SMA, terus ini yang dilatih, kurikulum leadership gitu. Kita merasakan ini dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran yang benar-benar integratif gitu ya, terintegrasi dengan proses-proses pembelajaran yang lain. Nah kalau di slide berikutnya, ini saya coba menjawab beberapa penanya awal gitu ya. Nah, pertanyaan awal nih dari teman-teman yang mengisi Google Form-nya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan, ya ada tulisan dari salah seorang orang tua murid gitu ya yang
menurut ini fresh banget. Jadi kelihatan testimoninya kelas SD 3 gitu ya. Kelas SD 4. SD 4 ya? SD 4 ya. Ini baru kemarin pulang. Iya, baru kemarin pulang, kemudian orang tuanya menuliskan ini. Terima kasih kepada Ibu Nara ya, yang menuliskan tentang bagaimana siswanya belajar gitu ya. The word is not in your books and maps, it's out there gitu ya. Dia ada di perjalanan yang mereka lakukan gitu ya. Jadi anak-anak terlibat dari pendanaan, mungkin padahal kan bukan outingnya gitu ya. Belajar berdagang, mencari dana, belajar gotong royong gitu, and they did it. Mereka bisa melakukan itu. Jadi sampai mereka punya kesimpulan berguru tuh bisa kemana aja, dan mendatangi sumbernya bisa kemana aja lah gitu. Mereka akan bisa mencapai itu. Dan semakin merasakan kemahabesaran Allah. Nah di situ kan proses belajarnya terintegrasi itu ya dengan satu kali outing. Nah saya coba jawab nih beberapa pertanyaan yang disebutkan di Google Form. Kenapa pendidikan itu harus fun learning? Nah pendidikan leadership sekolah ini dinyatakan sebagai sebuah keberhasilan kalau dia mengajak semua unsur, semua stakeholder untuk berperan gitu ya. Jadi kalau dia nggak bisa membawa anak-anak itu fun, sebenarnya dia mengikuti keinginan fasilnya dan orang tuanya. Anak-anaknya mah nggak mau ikut gitu ya. Jadi fun learning ini proses yang harus diterapkan, dijaga. Jadi kenapa student choice, student voice? Kita akan mengajak siswa kepada mereka akan melaksanakan apa yang mereka rencanakan, bukan fasilnya, bukan orang tuanya. Jadi fun learning itu termasuk yang ini ya, melibatkan seluruh siswa. Ini yang nanti penjelasannya berikutnya. Karakter kuat misalnya, kenapa mengembangkan karakter kuat? Ini tujuan kita dengan proses leadership. Jadi tidak mudah untuk mencapai karakter kuat itu. Bisa nggak tapi? Bisa, insya Allah. Apakah selesai ketika mereka melakukan prosesnya di sekolah alam? Belum tentu. Ada yang bisa muncul karakter kuatnya ketika di sekolah alam, tapi ada yang berangsur akan memiliki karakter kuat itu. Gitu. Jadi dengan dua hal ini aja, fun learning dan karakter kuat, kita harus merasakan bahwa pendidikan leadership itu nggak harus nggak harus strict, nggak harus galak gitu ya. Dia harus fun tapi tetap positif gitu. Jadi supaya tadi yang seperti saya ceritakan ya, salah seorang alumni kita yang bisa berkembang potensinya justru setelah proses pendidikan terjadi gitu. Nah, gimana pembelajaran itu supaya melekat? Di buku karakter building yang tadi saya memang sengaja menuliskan supaya proses itu melekat itu seperti apa. Harus mulai dari tahu, kenal, biasa, melekat. Jadi prosesnya 4 level gitu ya, supaya melekat itu 4 level. Tahu dulu, si anak ini diajak untuk tahu gitu. Tunjukin aja dulu, tunjukkan prosesnya. Tuh kan bisa kan nggak marah gitu kan. Mungkin dianya masih sulit, tapi kan aku beda terus ya. Seperti itu. Tapi tetap fun ya, tetap fun. Tahu, kemudian kenal. Semua itu bisa berproses. Belajar dulu, nggak harus langsung. Pokoknya kita mengingatkan itu kalau prosesnya dari emosi ya. Tapi kalau saya sampai ke bagaimana kesadaran dia untuk sabar, untuk jujur, untuk tahu tentang sholat, menghabiskan makan, dan sebagainya. Di buku karakter building itu saya tulis gitu ya. Sampai ketiga, pembiasaan. Pembiasaan itu di rumah cocok dengan di sekolah gitu ya. Kemudian dimanapun itu yang terakhir. Jadi kalau dimanapun dia seperti itu namanya sudah tahap yang keempat, yaitu melekat. Gimana supaya melekat? Nah, jalani prosesnya. No shortcut, nggak ada jalan pintas. Jadi prosesnya harus dijalani. Kemudian tantangannya, karakter negatif. Gimana kalau sudah muncul karakter negatif? Bapak Ibu owner, Bapak Ibu fasil, seneng nggak kalau misalnya karakter buruk atau karakter negatif dari siswa itu keluar? Sedih nggak ya? Gitu. Nggak ada yang seneng. Tetapi keluar di hadapan kita itu jauh lebih baik. Karena bisa diatasi. Jadi kalau anak kita memunculkan, ini anak biologis ya, anak sendiri ya. Kalau anak kita memunculkan karakter negatifnya, itu justru kita bersyukur. Dibandingkan dia di belakang kita negatif gitu kan, itu berat benar gitu ya, susah untuk menterapinya, untuk berhadapan dengan, bukan diskusinya ya udah susah gitu ya.
Nah, ketika dia muncul naik karakter, tantangan memang betul-betul tantangan kita. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam proses yang mana nih? Bisa high impact, bisa low impact, bisa diskusi, bisa banyak hal, gitu ya. Ada lagi yang bertanya gitu, kalau anaknya hitung-hitungan gimana Bu, gitu ya. Pertanyaannya seru-seru sih ya. Kalau hitung-hitungan gimana? Minta dia menjadi PJ. Nah, dia memang benar harus ngitung. kamu jadi bendahara, kamu jadi ini gitu ya, itu proses. Nah, gitu. Nah, kemudian masa pandemi. Nah, masa pandemi ini kita justru harus mengajak komunitas, harus ngajak orang tua, harus ngajak siswanya untuk berperan gitu ya. Pandemi ini mengajarkan bahwa proses pembelajaran tidak harus diselesaikan di sekolah. Justru tidak itu gitu ya. Harus kolaborasi dengan orang tua. Jadi mana yang bisa diselesaikan di sekolah dan mana yang juga dibantu oleh orang tua di rumah gitu ya. Kalau dari kurikulum leadership aja itu kan ada outbound, ada renang, ada kita tambahkan permainan tradisional di pekan ketiga dan biasanya pekan keempat itu life skill. Life skill. Nah, kebayangkan life skill itu apa? Masak, hitung goreng gitu ya, menata ransel, membereskan tempat tidur, packing dan sebagainya itu life skill gitu ya. Kita masukkan di situ. Nah, kalau misalnya dua hal bisa dilakukan di rumah, berarti kan bisa pindah ke rumah sedikit gitu ya. Selama masa pandemi itu bisa dilakukan di rumah. Tapi jangan life skill terus ya, hari ini masak, besok masak, hari masak. Enggak, bosen ya. Misalnya yang berikutnya adalah, paling cuma outbound yang orang tua mungkin nggak punya gitu ya. Tapi ngajak jalan ke hutan, bisa kan? Masuk gua, bisa kan? Gitu. Keluarga itu bisa diajak untuk yang seperti itu gitu. Ya mungkin yang outbound aja lah, kolektif berapa orang, join sama gurunya, fasilnya di sekolah. Pak, kita siswa kelas ini outbound deh Pak, one day gitu ya, satu hari gitu, untuk outbound di sekolah bisa. Jadi tantangan masa pandemi terjawab ya insya Allah, asal komunikasi dibangun. Proses penguatan, tantangan nih, proses penguatan kita dengan leadership. Kalau paradigma kita, leadership itu sudah bergeser dari kekuatan, kewenangan pada influence. Nah, ketika dia dipengaruhi, ketika dia masuk dalam proses diskusi dengan gurunya, dengan orang tuanya, itu pasti akan terjadi penguatan dari dalam dirinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin cerita learning loss. Kehilangan masa belajar selama pandemi mungkin ya. Gitu. Nah, ini saya coba cerita dari satu kegiatan outing besar di kelas 7 yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan gitu ya. Ya memang qadarullah kita semua mengalami pandemi. Sehari sebelum keberangkatan kemudian ada alarm tuh pandemi. Tidak boleh berjalan semua kegiatan, lockdown tahun 2020. Bulan Maret, ingat betul ya. Betul. Semua siswa yang ngalamin ini pasti ingat, nangis, udah pakai nangis air mata tapi masih. Ya karena semuanya sudah ready gitu, tinggal berangkat gitu ya. Sehingga akhirnya learning loss ini dibahas oleh fasil dan orang tua. Ternyata dalam perkembangannya ketika kegiatan ini tidak berjalan, ada beberapa mungkin muncul karakter, muncul sikap yang nggak biasanya ada gitu. Kalau misalnya mereka menjalani proses tadi. Kita sebut ini yang explorer, perjalanan mengeksplorasi bagi siswa SL 7 yang agak jauh lah prosesnya gitu. Dan persiapannya bisa jadi hampir setahun gitu ya. Jadi udah nyiapin dananya, nyiapin hati, mental, dan tujuannya karena mereka sendiri yang menyiapkan kan. Proses mendatangi sumbernya itu mereka yang mendiskusikan. Jadi terasa betul ketika berangkat itu ya emang udah kecewa berat gitu ya. Nah, hal yang tidak terjadi itu salah satunya misalnya ya mereka tough gitu ya, tangguh mereka, kemudian pokoknya banyaklah hasil diskusi fasil dan orang tua. Akhirnya proses keberangkatan ini ditunda. Bukan di cancel, bukan dibatalkan, ditunda naik kelas. Jadi ya, yang harusnya kelas 7 itu dilakukan, jadi naik ke kelas 8. Setahun kemudian baru berangkat. Ya jadi yang nggak dipakai itu cuman snack lah ya. Snack dimakan langsung. Dimakan. Tetapi tiket perjalanan, tujuan di sana itu bisa dilakukan proses ulang, dijadwalkan ulang dan sebagainya. Akhirnya perjalanan tetap dilakukan di kelas 8.
Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya orang tua dan fasilnya dalam tanda petik tidak bersepakat mengadakan acara ini karena waktu itu masih pandemi ya, itu mungkin learning loss-nya makin besar begitu ya. Ini proses sedikit. Jadi saya sedikit menjawab. Kenapa bisa ada pembelajaran yang demikian bisa itu tadi ya fun learning, karakter ini baru sedikit pertanyaan yang bisa dijawab. Sisanya nanti boleh Bu Ainun lah ya diskusikan. Baik. Karena saya menanggap ada banyak lah semua memberikan apa namanya notes gitu untuk saya jawab gitu ya. Ada pertanyaan tentang bagaimana membentuk pemimpin dan sebagainya begitu ya. Itu mungkin Bu Ainun. Ya, baik. Nah, setelah ini nih kita akan menyaksikan dulu tayangan video berkaitan dengan apa sih sebetulnya begitu ya, yang tadi stagesnya itu di setiap level KBTK, belum ya? SD, SL, dan SMA yang mungkin bisa menguatkan ya tadi karakter kepemimpinan begitu ya. Nah, berikutnya teman-teman sahabat alam semua bisa menyaksikannya dalam video ini. Silakan. Bagi siswa KBTK, mereka akan mengatakan, kami adalah peneliti cilik yang memulai kegiatan kami dengan berkebun. Bagi siswa SD, kelas 1 sampai kelas 3, bisa jadi mereka mengatakan, kami adalah sang explorer yang selalu bersemangat mencari hal-hal baru, menemukan serangga-serangga yang baru. Bagi siswa SD 4 sampai dengan SD 6, mungkin mereka akan mengatakan, kami mengamati salah satu hewan langka di Indonesia di Waikambas, Lampung. Namanya badak. Bagi siswa SL, selevel SMP gitu, bagi siswa SL 7, mereka akan mengatakan, kami adalah petualang yang mengunjungi ujung timur bumi Nusantara Indonesia untuk mengajak masyarakat bersama-sama dalam menjaga alam Indonesia. Bagi siswa SL 8, kami adalah peneliti muda yang peduli dengan permasalahan lingkungan, apakah itu air bersih, polusi udara, sampai green energy. Bagi siswa SL 9, kami adalah sang penjaga kearifan lokal Indonesia dengan mengajak masyarakat Indonesia sama-sama menjaga warisan nilai-nilai luhur bangsa. Kami adalah siswa SMA, SAI Bles. Kami adalah socialpreneur yang berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Indonesia. Ya, sudah ya saya lanjutkan bahwa pembelajaran dan tantangan yang ini terjawab bisa dengan cerita tadi. Dia mulai dari yang paling bawah, yang mendatangi kebun setiap pagi misalnya, sampai pada peneliti cilik mungkin di SMP, kemudian petualang menjalani petualangan sendiri di SMA gitu ya. Itu semua bisa nanti stagesnya disampaikan gitu. Pakai cara yang mana gitu ya. Nah, kalau kita merangkum itu semua melalui project based learning. Jadi kalau saya menyampaikan, ini belajar dari guru saya namanya Pak Lutfiono gitu ya, karena beliau sudah juga pengalamannya lebih banyak tentang project based learning gitu. Saya belajar dari dia dan ternyata memang project based learning ini yang bisa menjadi tools untuk membangun karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan. Selain nanti ya kita ramu dalam beberapa outing atau beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di setiap fase pendidikan. Misalnya di KBTK tadi yang sudah disampaikan. Kenapa di KBTK itu mereka outingnya ke Dekandang nih salah satunya ya. Dekandang itu cuma peternakan, bukan cuma sih, besar. Peternakan sapi, kambing gitu ya, yang kuda gitu ya, ada di Dekandang. Tetapi KBTK bukan hanya mengenal hewan di sana, hewan kaki 4 udah selesai gitu. Tapi proses readiness to learn ya, di bahasanya di sini pencapaian target kurikulumnya yang lain itu diselesaikan juga di situ, dilakukan real gitu. Makanya kita menyampaikan bahwa outing kami itu bukan hanya sekedar outing. Jadi bukan hanya berkunjung kemudian mereka selesai pulang gitu. Tapi real life experience, merasakan, mengalami langsung prosesnya sama seperti ketika mereka harus merasakan gitu.
what would life be without life yang real, life itself gitu ya. Jadi mereka akan merasakan kehidupannya itu gitu langsung di sana. Itu untuk KBTK. Jadi berkunjungnya ke kandang, outingnya ke tempat peternakan gitu, itu juga belajar motorik. Nah ini yang harus teman-teman fasil udah canggih lah ya, insya Allah ya belajarnya gitu ya. Kemudian ketika SD, yang disampaikan di sini SD kelas 3. Kita sebut SD kelas 3 itu journey, SD kelas 4 itu discovery, SD kelas 5 itu ekspedisi, SD kelas 6 simple research. Jadi mereka sudah jadi peneliti lebih cilik lagi daripada SMP gitu ya di kelas 6. Yang sederhana. Nah, di kelas 3 journey. Journey kayaknya kemana? Ke Kepulauan Seribu gitu ya. Belajarnya mungkin bentang alam, tapi ada antrian di sana, punya adab terhadap lingkungan yang harus dijaga, kemudian bagaimana mendatangi wilayah yang bukan wilayah kita, itu semua belajar gitu ya. Masuk dalam proses pembelajaran. Itu SD 3. Kemudian loncatnya langsung ke SL. SL ini setara SMP kelas 9, yang disebutkan ada yang explorer, peneliti cilik tadi ya, yang ada learning loss-nya ketika tidak terlaksana kemarin. Kemudian yang researcher itu di kelas 8, kemudian di kelas 9 ada live in. Di semester 1, semester 2 mereka persiapan ujian gitu ya. Salah satu yang ingin saya ceritakan ini live in. Live in SL 9. Live in itu mereka tinggal bersama dengan penduduk setempat. Kita cari lingkungan yang bukan sesuai dengan harapan mereka pasti gitu ya. Justru benar-benar real pada kehidupan desa, kehidupan kampungnya. Mereka yang pindah lokasi gitu ya. Mereka pindah secara fisik dan juga hatinya dan keterlibatannya. Mereka akan mengikuti apa sih pekerjaan kesehariannya gitu ya. Kalau dia berkebun, ikut ke kebun gitu. Kalau dia melukis, ikut melukis. Karena ada ya di desa ada yang pelukis juga. Kemudian ada yang berdagang ternak ya, beternak, pedagang. Ada juga pedagang gitu ya. Semua itu dijalani oleh siswa tadi. Satu anak itu tinggal di satu rumah gitu. Jadi nggak barengan bertiga, nanti mereka ngerumpi gitu ya. Mereka diskusi antar mereka, bukan ngobrol sama orang tuanya. Nah itu orang tua asuh selama 7 hari. Bisa kita rasakan bahwa 7 hari bersama orang tua baru, orang tua asuh kita, nggak kenal sama sekali, mungkin dengan adiknya, dengan kakaknya, dari yang dititipkan itu gitu, yang di keluarga asuh itu gitu. Tapi bekasnya sampai mereka kuliah, selesai kuliah itu masih dirasakan sampai sekarang gitu. Dan ini saya ikut merasakan keharuan ya ketika orang tua tersebut mendatangi sekolah, ingin ketemu sama siswanya yang udah lulus gitu ya. Udah lulus, tapi ternyata kejadiannya adalah siswa ini setiap lebaran ya bersama orang tuanya itu masih berkunjung ke orang tua asuhnya, layaknya orang tua gitu ya. Jadi terus mendatangi. Itu kan keharuan yang bukan terjaga ya, karena memang proses yang terjadi selama live in cuma 7 hari tadi itu membekas. Inilah proses yang diharapkan terjadi sebagai proses pendidikan seumur hidup tadi ya. Jadi membekas pada mereka. Ada siswa yang tinggal di rumah orang tua yang punya usaha tapi nyewa sama orang lain, tanahnya, sawahnya nyewa sama orang lain. Tahu nggak apa yang dia ucapkan kepada orang tuanya yang sebenarnya? Ayah kalau punya duit tolong beli tanah gitu. Kayaknya ayahnya punya duit tolong beli tanah buat ayah asuhnya supaya bekerja di lahan sendiri begitu ya. Haru banget gitu. Atau yang lain yang ternyata ada siswa kelas 9 mengumpulkan dana dan dititipkan ke desa tersebut hewan kurban. Mungkin sering ya Bapak Ibu mengalami ini, tetapi laporannya setiap tahun masih selalu sampai ke orang tua SL 9 yang zaman dulu itu gitu ya. Jadi sekarang udah SL apa ya, udah kuliah lah mereka gitu, tapi laporannya masih ada. Kambingnya udah sekian Pak, ini dipotong sekian, udah begitulah. Itu live in yang sangat berkesan. Ya sayangnya saya nggak pernah live in gitu ya. Itu. Jadi semua yang ngalamin live in kayaknya ceritanya seru. Jadi ketika menjemput anaknya itu yang nangis ya orang tua asuhnya dan anaknya itu berpisah sebagai sebuah kesulitan gitu ya. Nah yang terakhir mungkin untuk SMA, kita sebut dengan BLESS. BLESS ini mulai dari Z discovery, pengenalan diri mereka gitu, menemukan diri mereka, karakter pribadi mereka, sampai pada I journey, individual journey, perjalanan yang mereka lakukan sendiri.
Nah, justru di sini penekanannya kalau kita terima murid yang semuanya sudah beres karakternya, challenge-nya bukan terjadi pada sekolah lagi gitu ya. Justru siswanya udah bagus, sekolahnya bagus, udah semua pasti bagus. Tapi perubahan sedikit demi sedikit yang terjadi pada siswa itu akan membekas. Ya, jadi iJourney ini proses belajar dengan pilihan mereka sendiri. Jadi ada yang belajar ke Waikambas gitu ya. Ya kenalannya sama gajah gitu ya, sama pawangnya gajah, tetapi bisa extend sampai sebulan bersama gajah. Jadi bukan cuma foto sama gajah itu mah selesai 2 menit gitu ya, tapi ikut harulah pokoknya ketika memperpanjang lagi, extend lagi, iJourney yang mereka lakukan. Ada yang ke sekolah apung, ada yang kemarin misalnya ke sekolah kayak sekolah pertanian gitu menjadi penyuluh dan sebagainya, ke ACT dan seterusnya. Ini proses belajar yang kaya gitu ya, mereka tidak dapatkan di tempat lain karena itu mereka sendiri gitu ya. Itu jadi kita bayangkan bahwa dengan kurikulum yang seperti ini, target pendidikan leadership itu menjadi apa aja ya, apakah cuma two line bridge gitu ya, outbound saja? Enggak, jadi ada banyak gitu ya. Yang paling besar dan utama dan pertama itu adalah kemandirian, kemudian entrepreneurship, tanggung jawab, problem solving, melatih keahlian, berorganisasi, dan juga bisa mencari nafkah. Paling kecil tapi memang dilaksanakannya di ujung gitu ya. Kalau kita di kelas 9 ada nih mencari nafkah. Kalau SD belum. SMP dan SMA ada ya mencari nafkah. Itu proses yang harus dibangun gitu kan. Dengan target yang seperti ini bagaimana kita meramunya gitu ya. Meramunya pakai dengan kurikulum yang lain, yaitu dengan fase dan sebagainya gitu ya. Nah ini nih, meramu kurikulum, pakai buku apa? Buku project based learning, ini toolsnya disampaikan di situ gitu ya. Ada beberapa fase, saya bagi menjadi 3 fase, selalu di SD 3 fase, di SL, di SMP 3 fase ini, di SMA dengan 3 fase ini. Yang pertama dia dengan dirinya, dia dengan pribadinya, kemudian yang kedua dia dengan sosial terdekatnya. Jadi kalau SD paling dengan teman sekelas atau teman setengah kelas. Kalau di SMP sudah lebih kecil, setengah kelas tapi intens gitu ya. Seperti misalnya tadi yang explorer gitu ya. Yang explorer itu dia dengan setengah kelasnya, dengan teman-teman setengah kelasnya menyiapkan tujuan, destinasi yang explorer seperti apa, pendanaan akan bagaimana dan seterusnya. Baru tahapan fase yang ketiga dia dan masyarakat, memberi kemanfaatan yang lebih luas. Nah, ini sih proses yang dibagi-bagi ya fase-fasenya supaya lebih kelihatan bertahap gitu ya. Itu sedikit sih sebenarnya. Nah, kita pakai PJBL sebagai tools untuk membangun karakter ini, karena pendidikan kepemimpinan yang sesungguhnya kita harapkan membangun kemandirian sampai untuk membuat keputusan. Sama mengambil tanggung jawab gitu. Jadi dengan project based learning ini siswa yang memilih bertanggung jawab dengan pilihannya, student choice, student voice. Jadi misalnya pilihan itu digunakan karena pilihan anak-anaknya semua begini gitu ya. Nah, PJBL itu yang kita pakai. Jadi bentuk nyata pendidikan pembentukan karakter kepemimpinan lewat ini dapat banget ya, seperti yang tadi dituliskan testimoni dari Ibu Nara gitu ya. Kemandirian misalnya, ini di fase 1 bisa masuk kemandirian. Kemandirian sih masuk di semua fase. Kemandirian, kemudian tanggung jawab, kemudian melatih keahlian gitu. Ini pakai talent mapping bisa gitu ya teman-teman yang fasih lah ya, udah ahli di talent mapping. Di awal fase 1 semua level itu bisa dilakukan talent mapping. Kemudian yang keempat entrepreneurship, di SD bisa begitu gitu ya. Di SMP bisa juga begitu dengan proses yang berbeda, lebih matang gitu. Fase kedua kemandirian pasti. Melatih keahlian lebih expert gitu ya, lebih sering mungkin ya dengan 3B gitu ya, pembiasaan kalau saya. Bukan beragam, pokoknya pembiasaan terus gitu ya. Kemudian problem solving. Jadi ketika mendapatkan masalah bukan problem based learning gitu. Belajar dari masalah gitu. Problem solving, kemudian bagaimana melatih bekerja sama, berorganisasi dan sebagainya. Itu karena dia udah fase kedua. Bersama dengan teman-temannya dia bisa
menjadi pemimpin, mengalah, dan gimana melakukan argumentasi. Fase ketiganya kemandirian pasti ya, problem solving dan entrepreneurship, melatih organisasi. Gitu, berani mengambil risiko. Nah, kalau di PJBL, di buku PJBL itu kita tuliskan sedikit, ini caranya ya. Saya cantumkan sedikit nih buat teman-teman yang belum ada bukunya, itu adalah salah satunya ini project plan dan lesson plan. Ini kelas 5. Teman-teman di sekolah alam pasti udah familiar ya, kalau kelas 5 itu banyak pergi ke Ujung Kulon, ke Waikambas gitu ya, ke Taman Nasional lah ya, Meru Betiri kalau kelas 5 di SI Cipendak tahun lalu, kalau tahun ini beragam. Ada yang ke Ujung Kulon, ada yang ke Waikambas, ada yang ke, udah ya, 2 itu aja ya. Nah, Ujung Kulon yang beragam gitu. Apakah ada yang salah dengan beragamnya tujuan? Nggak ada, karena proses belajarnya yang penting gitu ya, bukan destinasinya. Nah, sekali lagi bukan destinasinya, tetapi proses belajarnya. Sejak dicanangkan perencanaannya, itu sudah dimulai nih, dihembuskan, karena memang itu pilihan siswanya mau ke Ujung Kulon, ya udah kita siasati tuh bagaimana ke Ujung Kulon, dari proses menyiapkan, kemudian, nah yang saya ikuti ketika mereka harus presentasi, siswa kelas 5 ya, ada sekitar 7 orang, 8 orang, mereka aja yang presentasi. Dari buka acara, kemudian Al-Quran yang dibacakan, udah nggak pakai ngeliat teks lagi, waduh Masya Allah. Udah tasmi aja, sampai paket pembiayaan. Keren banget gitu. Saya kalau bicara masalah angka masih jiper gitu ya, masih kayak takut gitu ya. Sebenarnya ya ada paket ini, silahkan memberi bantuan kepada kami untuk ini gitu kan. Itu project plan dan lesson plan yang ditanamkan kepada siswa untuk merealisasikan mimpi mereka gitu ya. Itu di kelas 5 SD. Jadi ke TN yang manapun itu belajar tentang konservasi di mana saja gitu ya, tempatnya, tujuannya. Nah, ini yang satu lagi itu adalah SL7. Yang tadi mau berangkat explorer tapi nggak jadi. Padahal iya, karena pandemi. Tapi saya lihat nih tulisannya nih ya, SL7 itu semester 1-nya ditulis dengan keep our dream alive. Jadi yang baru dream itu di semester itu. Pelaksanaannya baru 1 tahun kemudian itu Masya Allah gitu ya. Itu keep our dream alive. Jadi membangun cerita bahwa ini bisa kita realisasikan, kita wujudkan. Begitu Bu Ainun. Dan Bapak Ibu semuanya, jadi sebelum saya mungkin udah sesi terakhir gitu ya, saya ingin bahwa teman-teman merasakan kurikulum kita, kurikulum leadership ini tujuan besarnya adalah untuk membentuk generasi pemimpin. Nah, bagaimana cara kita mungkin seperti misalnya kalau di kita itu kurikulum outbound ya, kurikulum outbound aja ini yang saya dapat ya, nggak bisa di-share karena ternyata ini nggak update. Jadi misalnya kelas 1 belajar tentang landing net. Ininya instalasinya, ya bukan masangnya ya, melakukan prosesnya. Landing net 3 meter. Di kelas 5 two line bridge 5 meter gitu ya. Jadi ada proses tahapan yang memang perlu dilakukan secara bertahap. Jadi membentuk generasi, merasakan prosesnya itu penting untuk mereka melakukannya gitu ya. Jadi ada proses yang terus-menerus meningkat pada diri mereka sambil mereka sendiri terbentuk kepemimpinannya gitu. Ya, itu jadi perlu dilakukan ya, perlu dirasakan oleh semuanya gitu. Real life experience, jadi mereka bisa mencapai pembentukan itu melalui prosesnya. Kalau misalnya ada satu aja yang di skip gitu ya, di skip ternyata terasa loh learning loss-nya. Kita baru mengevaluasinya ketika pandemi, tapi ternyata banyak hal yang bisa dilakukan pada proses dievaluasi ya. Pakai apa gitu ya, kita pakai misalnya anecdotal record ketika mereka ada yang tidak tercapai dan sebagainya, itu perlu ditulis, perlu dicatat. Jadi kepemimpinan yang akan dibentuk pada proses berikutnya lewat proses di sekolah gitu, sekolah alam, membentuk jiwa kepemimpinan itu sangat mungkin ya, sangat mungkin, dan itu harapan kita, harapan semua sekolah alam gitu ya. Terakhir saya diskusi sama Bang Lendo itu, beliau sampaikan ke depan justru kurikulum Diknas itu akan inline dengan kurikulum sekolah alam. Jadi Masya Allah itu akhir-akhir bulan sebelum beliau wafat ya, beliau menyampaikan seperti itu. Pendidikan ke depan lebih mengarah pada harapannya sekolah alam, memang pendidikan sekolah alam gitu.
Jadi pasca beliau wafat dicanangkan kurikulum merdeka yang kita semua merasakan nih, kalau benar-benar kurikulum merdeka ya, artinya kita bisa memilihkan, memerdekakan juga proses belajar yang dirasakan oleh siswa, kebutuhan mereka. Makanya sekolah alam akan jauh lebih harusnya inovatif ya, dengan proses yang lebih bebas gitu mendesain pembelajarannya. Jadi siapa yang mendesain proses pembelajaran bagi siswa itu adalah fasilnya, komunikasi dengan orang tuanya. Pertama siswanya ya, siswa dengan fasil, kemudian dengan orang tuanya. Ini project design yang mengarahkan siswa untuk mencapai target kurikulumnya. Jadi harapan untuk memiliki pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan insya Allah dapat terwujud. Jadi itu mungkin harapan saya dengan sharing ini, kurikulum leadership pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua teman-teman, masukkan kurikulum leadership itu dalam semua kegiatan pembelajaran kita, dan jangan dibagi menjadi subjek-subjek ya, khusus gitu ya. Harus di-inline-kan oleh fasilnya. Insya Allah. Begitu Bu Ainun dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Bu Cece ya atas paparannya nih selama kurang lebih 1 jam gitu ya, Masya Allah nih. Sudah memberikan banyak sekali insight ya untuk kita semua. Bagi para peserta, sahabat sekolah alam semua yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan sudah bisa menuliskan di kolom chat Zoom. Kemudian sebelum nanti kita masuk ke sesi Q&A nih Bu Cece, ada informasi dulu dari teman-teman Regio 3 ya. Tadi ada yang menitipkan, mungkin ini bisa menjadi informasi penting nih buat kita semua. Silakan. Berubah dan akan terus berubah. Namun pertanyaan besarnya dari semua perubahan tadi adalah, adakah yang berubah dari proses belajar di kelas? Adakah yang berubah dari cara guru mengajar? Dan adakah yang berubah dari cara siswa belajar? Pendidikan adalah alat untuk menjawab tantangan kehidupan. Dan karena tantangan kehidupan itu dinamis, maka pendidikan juga harus dinamis. Namun tetap memegang nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Dan pembelajaran berbasis proyek adalah alat yang bisa menyeimbangkan kedua hal tadi. Memegang teguh nilai-nilai dan prinsip, namun bervariasi dan dinamis dalam kegiatan. Melalui kurikulum merdeka, pemerintah telah memberikan kemerdekaan kepada semua sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran sendiri. Dengan pembelajaran berbasis proyek, mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat di siswa. Let's join our education movement program. Baik, terima kasih untuk tim media yang sudah memfasilitasi informasi tadi. Saat ini ada informasi di chat Zoom Room bahwa presensi dari kehadiran Bapak Ibu semua, sahabat sekolah alam, pada hari ini silahkan diisi link presensinya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke pertanyaan nih Bu Caca ya, dari para audiens. Kalau saya lihat untuk di chat Zoom masih baru 2 orang nih ya. Mungkin nanti kita coba bisa lihat juga nih di Google Form, kemarin banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nanti kalaupun teman-teman dari sahabat sekolah alam ingin langsung raise hand untuk bertanya, dipersilahkan ya. Nah, sekarang saya akan membacakan penanya pertama dari
Ibu Husnul Khatimah Purbalingga. Seperti itu. Untuk pengembangan kurikulum leadership, adakah buku yang bisa dipelajari, Bunda? Katanya. Bunda Caca ini jadinya. Baik, ya itu berkaitan dengan pengembangan kurikulum leadership. Mungkin buku sumbernya ya, Bu Caca bisa di-sharing nih. Lalu untuk yang kedua dari Ibu Nispi Laila dari SA Ar-Rasyidi Islamic School Karawang. Begitu, beliau ingin bertanya. Saya ingin bertanya life skill yang harus dicapai pada kelas SD 1. Apa aja sih Bu contohnya? Begitu kan tadi Bu Caca mengangkat tentang life skill ya. Seperti itu. Baik, ya, itu dulu mungkin Bu Caca. Dipersilahkan. Ya, jadi dari pertanyaan tadi, saya sih apa ya, gimana kita punya referensi kurikulum leadership. Jadi kurikulum leadership yang ada buat di sekolah gitu ya, buat diterapkan di sekolah, kita base-nya adalah experience kita, gitu ya, experience kita. Kalau kita inline-kan dengan kurikulum dari Diknas, itu ada gitu ya. Tetapi sifatnya seperti pendidikan jasmani gitu ya, pendidikan yang mengarahkan pada pendidikan fisik, pencapaian fisik. Nah, kita gabungkan dengan kurikulum leadership yang juga hasil ramuan lah gitu ya, hasil experience pengalaman kita selama sekian lama, 24 tahun kita melakukan proses adanya outbound di dalam kurikulum kita. Ini akhirnya udah bisa dibuat gitu ya. Kalau misalnya kurikulum kelas 1 tadi yang saya sampaikan, semester 1 apa saja gitu ya. Landing net 3 meter, two line bridge 3 meter, Burma bridge dan seterusnya gitu ya, sampai 6 kali. Berarti selama 1 semester mereka melakukan kegiatan ini. Baru 1 bulan 1 kali. Ditambah kegiatan berenangnya 1 bulan 1 kali, ditambah permainan tradisionalnya, itu yang sifatnya subjek. Ada di dalam pembelajarannya. Tetapi kelas 1 juga kan ada penyelesaian ketuntasan belajar gitu ya. Jadi mereka sudah harus siap misalnya belajar antri, belajar mengerjakan tugasnya sampai selesai gitu ya, menyelesaikan pekerjaannya gitu. Itu juga harus dilakukan, dimulai dengan pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan ketika proses outing atau juga di sekolah gitu ya. Nah, ini yang dibagi-bagi dalam semua porsinya. Itu kalau pembelajaran kelas 1 tadi ya. Kalau buku, nah Bu Ainun ini challenge buat saya. Jadi saya baru menulis 1 buku, karakter building. Di situ memuat karakter apa saja yang ingin dicapai untuk siswa, gitu ya. Misalnya ada 20 karakter dan 19 perilaku. Dari mulai sadar sholat, bersikap jujur, gitu ya, sampai menghabiskan makanan, itu ada tuh dituliskan. Di proses belajar yang mana bisa kita lakukan ini. Baru 1 item karakter atau 1 item perilaku dicoba dibuat mind mappingnya untuk 1 kegiatan. Jadi dengan 1 kegiatan ini ada item apa saja di dalam kegiatan tersebut dan itu mencapai karakter yang mana. Belum nulis sekolah kelas berapanya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengukur gitu ya. Ini nggak bisa nih kelas 1 keluar. Okay. Ya ini nggak bisa kelas 1, ini misalnya kelas 6 atau dan seterusnya ya begitu. Jadi pengen penasaran gitu ya, buka bukunya. Ini bukunya. Jadi misalnya karakternya ikhlas gitu ya. Jadi aktivitas apa yang dilakukan untuk karakter ini? Misalnya kalau di sini ada baksos ketika bulan Ramadan gitu ya. Kelas 1 mungkin belum bisa ya sampai mengarrange baksos, misalnya bisa jadi ini dilakukan kelas 3. Bakti sosial. Kalau kelas 1 kan bagiin aja gitu ya, bukan meramunya. Sampai misalnya, Bu, kok yang ini dikasih ke orang gitu ya, itu kan mengajarkan keikhlasan gitu. Tapi bisa diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Ini salah satu contoh. Gimana pencapaian karakter kepemimpinan yang kita sebutkan di sini bisa diterapkan, dilakukan lewat proses pembelajaran gitu ya. Itu bukunya baru ini kalau dari saya. Mungkin bisa ada buku yang lain gitu ya, yang dikeluarkan dari sekolah yang lain mungkin ada gitu ya, kurikulum leadership untuk mencapai ini.
Selain outbound dan sebagainya gitu ya, yang tadi ya, outbound, kegiatan fisik, berenang dan seterusnya, kemudian permainan tradisional bisa diambil dari mana aja gitu ya. Tapi meramu bisa pakai buku ini, tuh, ini meramu nih, meramu kurikulum semuanya. Jadi pakai masuk dalam semua pembelajaran. Iya, gitu ya. pakai PJBL, Project Based Learning. Jadi artinya itu yang kita godok gitu. Ya kalau misalnya godokan memang sesuai dengan tukang masaknya gitu ya. Jadi memang itu mungkin yang bisa menjawab sedikit gitu ya. Kalau kurang jawabannya nanti nanya lagi boleh. Baik. Terima kasih kepada Bu Cace ya atas jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas begitu Bu Cace ya. Jadi terus belajar nih, terus bertanya juga bisa nanti dari mungkin Bu Ari, dari teman-teman Citra Alam ya, seperti apa buku-buku yang mungkin sudah banyak begitu ya, bisa di-sharing juga nih, atau dari teman-teman sekolah Ar-Rasyid, SAT, dan banyak lagi nih dari Regio 3 ini yang luar biasa juga nih. Saya rasa sumber-sumber pembelajaran yang begitu Bu Cace ya. Nanti bisa saling mungkin menuliskan di kolom chat begitu ya. Oh ini Bu, misalkan bukunya bisa pakai ini dan sebagainya. Persilahkan nih, jadi kita saling ini aja ya. Nah, berikutnya Bu Cace ada pertanyaan lagi dari Bapak Iqbal ya. Nah, ini dari Satmerbak. Nah, ini sekolah. Nah, ini mungkin Bapak bisa nanti perkenalan ya dari sekolah mana. Seperti apakah penguatan karakter leadership untuk fasilitator? Dan dipandu tenaga ahli kah? Ini langsung bertanya expertnya siapa begitu mungkin Bu Cace ini ya. Sebentar. Ini ada ramuannya nih. Ada ramuannya ya. Nah ini ada pertanyaan lain Bu Cace, mau itu dulu ya, Fasil ya. Nah tadi Fasil. Lalu yang kedua ini dari Pak Yunus ya, Pak Yunus Apriyama. Nah beliau bertanya, bolehkah kami tahu apakah kegiatan dan target level kegiatan yang dialami oleh siswa inklusi? Nah ini Bu Cace ada pertanyaan inklusi. Sama persis kah dengan siswa reguler? Seperti itu. Mungkin 2 dulu nih Bu Cace ya. Tadi 2, sekarang 2 nih. Seperti itu. Ya, jadi untuk Pak Iqbal ya tadi ya. Ya Pak Iqbal. Tadi saya sampaikan sedikit sebenarnya penguatan untuk fasil. Salah satu yang disampaikan di situ adalah adanya latihan dasar untuk fasilitator. Itu kita kita buat kurikulumnya sendiri untuk penguatan fasil. Dari 1 sampai 3 tahun ada pencapaian teknis ya, pencapaian kesiapan mereka untuk siap mengajar gitu ya. Itu terus ada pelatihannya. Jadi mulai dari kalau kita ada pratetap, ada fasil yang tetap gitu ya, ada. Nah ini pencapaian teknis nih, bagaimana mereka mengajar, bagaimana active learning, fun learning, meng-create PJBL dan sebagainya. Di sela-sela itu ada latsar yang harus ke alam gitu ya. Jadi latsar 1 misalnya, mereka akan belajar tadi ya, outbound yang high impact itu di alamnya gitu ya. Sambil ada, kalau di kita ada solo camp, berkemah 1 orang 1 tenda. Fasilitatornya 1 orang 1 ya Bu. Tapi ada pencapaian ruhiyah, ada pencapaian keimanan mereka, dan ada pencapaian jasadiah gitu. Jadi itu yang dilakukan. Itu tahun kedua misalnya ya. Tahun ketiga latsarnya nambah gitu ya. Naik lagi. Bisa jadi melakukan perjalanan sendiri. Gitu. Masya Allah. itu saya mau buat. Semangat ini. Jadi sebenarnya fasilitator. Jadi dari 1 sampai 3 tahun training technical kompetensi. Jadi pencapaian kompetensi mengajar mereka. Sambil dikuatkan training untuk ruhiyah mereka, keimanan mereka dan fisik gitu ya. Ini karena sekolah alam itu bukan tuntutannya, memang diharuskan kita memiliki fisik yang siap gitu ya. Misalnya tadi saya belum cerita nih soal OTFA gitu ya. Mungkin di semua sekolah alam ada OTFA. OTFA pertama itu dilakukan di Mandalawangi. Mandalawangi ya. Mandalawangi itu OTFA pertama. Masya Allah. Pesertanya dari TKA. Wah, Masya Allah, dari TKA ya. Berarti tahun kedua dari tahun kedua sekolah alam. Tahun pertama tuh ada PG-nya, ada KB-nya, dan itu belum ada OTFA. OTFA-nya kalau nggak salah di sekolah, camping doang gitu ya. Tahun kedua ada OTFA di Mandalawangi, di startnya mulai TKA. Tapi kita merasakan betul itu fasilnya yang berat gitu. Gimana TKA harus OTFA gitu. Jadi tahun berikutnya naik.
TKB aja deh kalau gitu ya. TKB aja gitu ya. Oh, jadi awalnya dari TKB. Bisa dibayangin tuh. Jadi kita yang coba experience-nya tuh gimana gitu ya. Jadi ini ya baru tahun ketiga mulai start kelas 1 dan sejak itu kelas 1 terus gitu. Ya, kelas 1 ya sekarang. Startnya kelas 1. Nah, itu mungkin kebayang ya Bapak, fasilnya harus disiapkan gitu ya. Harus disiapkan untuk bisa mengarrange, menjadwalkan gitu ya. Ini yang selalu dilakukan gitu ya. Fresh diulang lagi, refreshment outbound aja itu dilakukan lagi untuk para fasil gitu ya, untuk para fasil. Begitu ya Bu ya, meskipun udah guru senior tetap harus. Ya terus menerusnya enggak juga. Kemudian yang kedua Pak Yunus, nah ini pertanyaannya spesifik ya untuk siswa spesial, siswa inklusi. Jadi siswa inklusi di Sekolah Alam Indonesia mungkin tidak semua sekolah alam juga ada ISTC, jadi IST Center gitu ya. Center untuk siswa spesial. Jadi mereka yang tidak digabungkan dengan kelas reguler. Nah, untuk ini ada proses pendidikan leadership sendiri. Misalnya ya diturunkan standarnya itu pasti gitu ya. Tapi tergantung kekhususan yang ada pada mereka. Tapi mereka yang sudah siap masuk ke kelas reguler itu diikut sertakan dalam hampir semua kegiatan yang ada. Dengan target yang berbeda mungkin ya, disesuaikan dengan IEP mereka, Individual Education Program gitu ya, program individual mereka. Nah itu beda-beda tiap levelnya. Ya, kalau lagi bilangnya gini, STC yang kelas 3 SD gitu ya, usianya dia digabungkan dengan kelas 3 reguler. Tetapi ketika kita melihat kesiapan dia untuk outdoor activity atau untuk OTVA dan sebagainya, belum nyampe nih kalau disamain. Kan kalau kita ya kelas 3 sampai kelas 5 itu berapa hari Bu ini? 3 hari ya? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah kalau mereka belum siap, dia ikut dipulangkan bersama kelas yang di bawahnya. Kelas 1, kelas 2. Ini yang perlu kita adjust ya, kita perlu lihat terus gitu. Jadi gak semuanya sama dengan target-target yang ada gitu. Itu untuk siswa ISTC IST yang reguler. Jadi dia masuk ke dalam ikut bersama kelas. Jadi semua target kelas itu di-adjust untuk dia. Maksimal kita itu dengan satu pendamping ya. Dengan satu pendamping paling banyak 2 siswa untuk siswa IST. Nah, untuk yang center mereka ngadain sendiri gitu ya. Misalnya mereka nginep di sekolah gitu. Wah, seru juga. Gimana orang tua siswa spesial ini, siswa IST ini mengantarkan anaknya tapi hatinya tetap di situ gitu. Kalau mereka pulang tapi tetap mikirin gitu kan bagaimana mereka camping, tapi campingnya di sekolah, di lokasi yang mereka nyaman gitu. Tapi itu dilakukan gitu ya oleh siswa, oleh guru-guru fasil kita. Insya Allah bisa dicoba Pak. Kalau Pak Yunus pegang siswa IST, boleh dicoba. Mau join boleh juga. Tempatnya di mana nih? Tadi Pak Yunus sudah ada nama sekolahnya tuh Jace ya. Mungkin nanti bisa menuliskan Pak di chat ya. Insya Allah. Ya. Nah berikutnya ada, ini pertanyaan makin banyak. Tapi waktu kita ini udah semakin sempit ya Bu Ari ya. Jadi mungkin nanti Insya Allah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita keep ke diskusi berikutnya seperti itu ya. Mungkin ini 2 pertanyaan lagi nih yang akan di Saya ingin menyampaikan sedikit Bu Ainun. Baik. Ada pertanyaan, apakah kurikulum leadership ini bisa diterapkan untuk non sekolah alam gitu kan? Kan banyak nih peserta Bapak Ibu yang bukan sekolah alam, tetapi nggak mau ketinggalan kan dengan kurikulum leadership gitu ya. Nah, proses sharing yang kita lakukan, SAI juga melakukan prosesnya, itu tidak hanya pada sekolah alam, juga termasuk sekolah-sekolah yang non sekolah alam. Bahkan mungkin kita bisa memberikannya kepada sekolah negeri ya, digawangi oleh pendidikan nasional di sana, mungkin level kecamatan, level kota madya gitu ya, di-sharing kepada semua sekolah yang ada di sana, bukan hanya sekolah alam. Jadi ini sudah dimulai sebenarnya sejak awal sekolah alam berdiri gitu ya. Yang banyak berkunjung ke kita juga kan bukan semuanya sekolah alam. Apakah mereka bisa menerapkan kurikulum ini kepada sekolah-sekolah mereka? Itu bagaimana mereka memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah tersebut gitu ya. Nggak harus ganti nama jadi sekolah alam baru menerapin sekolah ini gitu, menerapkan kurikulum ini gitu. Jadi insya Allah bisa diterapkan ke non sekolah alam. Dan sharing sih insya Allah pasti jalan terus ya. Silakan ini aja dikontak atau dihubungkan dengan kita gitu ya.
Itu mungkin yang untuk non sekolah alam, karena saya lihat peserta banyak juga yang bukan dari sekolah alam gitu. Oke, baik. Ya. Tadi Pak Yunus itu ternyata dari SMP Citra Alam, tetangga dekat. Tetangga nanti aja ke sini. Nanti dengan Wari mungkin ini bisa langsung kontak Wari ya. Ya Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Camping bareng ya, bisa inklusi mungkin kita. Siap. Insya Allah seperti itu ya. Baik, ini dari beberapa chat nih, ada juga yang menyampaikan untuk mau pesan buku nih Bu Caca nih katanya ya. Nanti mungkin akan diinformasikan di chat ya. Kalau misalkan tadi buku yang ditunjukkan Bu Caca mungkin tadi dua-duanya ya. Itu ada dan karakter building. Ya saya dagang. Ya mungkin nanti itu bisa. Tapi boleh nyebut merek namanya. Disampaikan lagi. Disampaikan ke di adik chat di situ ya. Insya Allah begitu. Nanti akan kami tuliskan di sana. Ya, sip. Ya, mungkin ini untuk pertanyaan yang berikutnya Bu Cace. Kita ambil dulu mungkin dari yang luar Sekolah Alam Indonesia ya. Nanti dari teman-teman SAI ini bisa kita jawab nanti melalui level masing-masing nih ya. Ada juga tadi pertanyaan dari Cibinong, ada yang dari Cipedak, begitu ya. Nanti mungkin kita dahulukan dulu nih ya teman-teman yang jauh nih Bu Cace. Ada Pak Doni dari SA Siak nih Bu. Siap ya. Nah beliau bertanya bagaimana penilaian kegiatan leadership. Mungkin tadi Bu Cace cepat banget gitu. Mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua dari assessment ya. Ditulis mungkin ya Bu Maria dari SAA Rashid Islamic School Karawang. Beliau bertanya bahwa bagaimana cara pencapaian leadership kepada siswa agar orang tua ikut. Nah, ini mungkin keterlibatan dari komunitas begitu saja yang tanyakan ya, ikut serta dalam penerapannya. Lalu yang kedua, bagaimana bagi masyarakat yang tinggal di desa, menurut mereka kegiatan berkebun atau gardening sudah biasa begitu ya. Yang mereka lakukan sehari-hari, bagaimana nih cara memberikan motivasinya begitu. Oke, kalau di urban begitu ya, itu bertanam itu mungkin luar biasa nih Bu Caca. Nah, apakah kalau di desa ada boleh nggak berubah misalkan gitu atau tetap sama tapi bagaimana motivasinya gitu. Oh siap. Silakan Bu. Bukan kurikulum itu apa? Ya, berkebun ya. Tadi penilaian dulu dari Pak Doni ya. Penilaian kegiatan leadership dari SASIA beliau. Kalau untuk penilaian asesmen kita itu digabungkan dengan semua ranah yang ada gitu ya. Kalau di Sekolah Alam Indonesia itu dengan 3 ranah. Ada kurikulum akhlak, kurikulum leadership, kepemimpinan, dan yang ketiga adalah thinking skills atau logika berpikir. Jadi kita pakai portofolio, kita pakai raport dengan 3 kurikulum ini yang dievaluasi bersama oleh siswa dan fasilnya, gitu ya, pencapaiannya. Jadi siswa menilai dirinya, kemudian fasilnya juga memberikan penilaian kepada siswa tersebut, gitu ya. Baru disampaikan kepada orang tua. Bagaimana bentuknya? Nanti saya cari yang paling update. Saya takutnya udah nggak update. Sudah ada perubahan-perubahan ya? Iya, ada perubahan-perubahan. Tapi judulnya adalah kita memberikan assessment, memberikan penilaian terhadap termasuk pencapaian leadership dari siswa kita, gitu ya. Semua yang dipelajari itu bisa disampaikan. Nah, di portofolio sendiri ada penilaian dari siswa terkait dengan kegiatan yang memuat kurikulum leadership kalau kita ya. Termasuk misalnya outing gitu kan. Apa sih yang mereka dapatkan? Saya jadi lebih aware dengan tanggung jawab misalnya begitu ya. Nggak mau ketinggalan. Jadi harus lebih disiplin dalam waktu gitu ya. Itu ada proses jawaban dari mereka sendiri. Itu yang disampaikan. Kalau sudah SL dan BLES termasuk, mereka sudah memberikan raport kepada orang tuanya, menulis sendiri gitu. Jadi fasil hanya approve aja sebenarnya nih. Betul ini enggak. Kemudian menjawab, semoga terjawab ya atau tidak puas lah. Pak Doni ya dari SASIA. Ya. Kemudian Bu Maria tadi nanya bagaimana kalau berkebun itu sudah satu hal yang biasa gitu ya. Nah, kita punya kegiatan tuh harus variasinya harus banyak, gitu harus banyak juga. Berkebun sudah ada, tapi bagaimana kita mengolah sampah, misalnya. Kalau di SAI ada satu peningkatan 7 Green Principle gitu, waste responsibility. Bagaimana mengolah sampah di desa atau di pedesaan itu juga kan mengolah sampah itu ada yang udah biasa juga gitu ya, ngumpulin sampah daun dan sebagainya. Tapi proses pengolahan sampah yang baik misalnya itu bisa kita yang insert dari proses belajar di sekolah gitu. Nah itu ini hanya alternatif aja, variasi bisa dicari selain berkebun gitu ya.
selain berkebun. Kalau kita kan Sekolah Alam Indonesia beberapa adanya di kota gitu ya. Tapi ada juga sih yang di daerah gitu ya. Adakah di sana berkebun? Ada juga yang memang menggunakan proses berkebun yang berbeda begitu ya. Itu juga dilakukan gitu di Sukabumi misalnya, atau di Pekanbaru gitu ya, di Palembang gitu. Karena memang ada keterbatasan juga dari fasilnya gitu. Fasilnya misalnya cuma sedikit gitu ya. Jadi ya udah semua dikerjain sendiri kan oleh fasil dan siswanya. Jadi berkebun dengan model yang berbeda gitu kan. Sekarang juga banyak ini bisa dipelajari gitu kan. Nah, berkebun yang di tanah kebun ya kalau luas lahannya berarti sudah punya target pengusaha sebenarnya. Pengusaha sayuran organik ya. Jadi udah bisa jadi Bu Maria harus mengajak siswanya untuk bisa berkebun dengan model yang berbeda misalnya begitu ya. Tapi kan pertanyaannya gimana memotivasi mereka gitu ya, memotivasi siswa untuk mau berkebun. Di kelas 1 yang sering mereka amati itu adalah tinggi tanaman. Ini untuk membangkitkan keingintahuan mereka ya, kemahabesaran Allah gitu ya, bahwa tanaman itu tiap hari bertumbuh gitu. Nah, mereka melakukan pengukuran nih, tiap hari melakukan pengukuran. Belum bisa membaca ukuran, tapi pakai tali aja gitu ya, terus setiap hari. Dibuat grafiknya, makin lama makin tinggi, kemudian mereka mereport. Apa sih yang mereka dapatkan? Wah ternyata gini ya, tumbuh ya setiap saat gitu ya. Sehingga muncul rasa bahwa Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman mereka. Setiap hari mereka rasakan, tapi ketika itu dirasakan dengan hati dan merasakan kemahabesaran Allah, mungkin jadi berbeda gitu ya. Jadi akhirnya termotivasilah mereka. Tanamannya mati ya sedih bombay gitu. Nangisnya lama gitu. Jadi akhirnya kalau ada tanaman harus dirawat. Kalau kita kan di kota nih ya, beli tanaman nggak punya rasa tanggung jawab untuk tetap hidup nih tanamannya gimana gitu ya. Jadi terus aja. Kalau tanamannya mati nggak sedih gitu, karena kita nggak merasakan bagaimana Allah itu menumbuhkan itu. Kalau kita nggak jaga ya benar, kita belum menjadi khalifah yang dekat dengan alam tadi. Tapi ya, dari Bu Maria itu ada satu pertanyaan awal Bu Cece berkaitan dengan bagaimana orang tua ya leadership benar melibatkan nih agar ikut serta dalam penerapan sesuatu yang sudah biasa belum tentu biasa pada orang lain ya. Betul sekali itu. Mohon maaf nih. Karena kalau di Sekolah Alam Indonesia komunitas ini adalah yang kedua belajar gitu ya. Yang pertama belajar itu gurunya, yang kedua adalah orang tuanya, baru yang ketiga siswanya. Jadi orang tua yang kedua diajak belajar bagaimana mengelola pembelajaran untuk siswa gitu kan. Presentasi lesson plan dengan orang tua itu bisa dibahas sangat dalam gitu ya. Sehingga orang tua diajak memikirkan dan mendampingi proses yang terjadi pada anaknya. Tadi misalnya boleh ditayangkan tadi testimoni orang tua. Testimoni yang SD4 ya? Ya, yang Journey. Inspirator di slide yang tadi. Nanti slide dibagikan kan ya? Ya, soalnya akan dibagikan kepada para peserta. Sebelum slide-nya tampil nih, para peserta jangan lupa untuk mengisi presensi. Ya, ini biar disampaikan ya. Slide-nya gitu ya dari. Ini kan orang tua yang menulis. Kenapa beliau bisa menulis sampai sedalam ini? Karena dia mengikuti prosesnya. Mulai dari lesson plan disampaikan, dari fasil, siswa kan pasti sudah diajak diskusi nih ya, kita akan begini, kemudian orang tuanya juga disampaikan bagaimana mencapai ini. Bisa aja ini tidak tercapai gitu ya. Tapi proses pendampingan oleh orang tua kepada siswanya harus terus-menerus dilakukan gitu ya. Ya pertemuan orang tua mungkin akan sering gitu ya dengan fasilnya gitu ya. Sehingga orang tua bisa menuliskan sampai sedalam ini. Ini kalau di Sekolah Alam Indonesia peran komunitas, peran orang tua bukan hanya diharapkan itu ya. Memang udah pasti harus aktif gitu. Seleksinya malah seleksinya kan di orang tua gitu ya. Jadi mereka terus mensupport bagaimana pembelajaran akan dialami oleh anak-anaknya. Sedihnya orang tua adalah ketika proses pembelajaran tidak didapat oleh anaknya gitu ya. Itu yang sering terjadi. Jadi proses pembelajaran yang intens ini pasti didampingi oleh orang tua yang juga intensif gitu ya. Itu prosesnya. Nah, gimana cara kita mengajak itu? Kita mulai mengajak orang tua dari sejak pintu pertama masuk. Jadi seleksi orang tua itu adalah seleksi bukan hanya
kepada konsep sekolah alam, tapi juga membangun kesertaan mereka ke dalam proses pembelajaran di sekolah alam. Ya. Mulai dari seleksinya, kemudian presentasi lesson plan-nya, bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan, dan seterusnya, sampai mungkin pelaksanaannya. Tapi apakah orang tua ini harus mendampingi siswanya ketika mereka melakukan proses pembelajaran? Itu yang tidak dialami oleh orang tua. Jadi kalau orang tua yang sedih itu gini, ketika anaknya bisa melakukan perjalanan kemana, orang tuanya di rumah gitu. Padahal mereka mungkin dulu juga nggak ngalami begitu ya. Nah ini yang dibangun gitu ya. Jadi anak yang mengalami itu, masya Allah gitu, itu pembentukan karakter mereka gitu. Nah kalau didampingi oleh orang tua, berarti disupport di sekolah, juga disupport di rumah. Itu pelibatannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Cece atas penjelasannya. Ini tidak terasa sudah jam 17.45 nih Bu Cece ya. Jadi kita memang harus undur diri nih dari sharing kita kali ini. Saya ingatkan kembali, silahkan para peserta yang hari ini ikut sharing untuk mengisi presensi agar nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hari ini akan kita coba jawab ya, karena ada nomor WhatsApp juga di sana. Nanti kita akan memberikan jawaban secara japri begitu ya. Mudah-mudahan nanti ini jadi tidak sedih gitu. Belum dapat terjawab dijawab ya pertanyaannya pada kesempatan kali ini. Kami juga mohon maaf ini karena tadi sempat ada kendala teknis di awal ya, sehingga acaranya menjadi bergeser gitu ya. Beberapa menit begitu, sehingga jadinya sampai 17.45 nih, padahal mungkin seharusnya di 5:30 begitu ya. Iya. Baik, mohon maaf ya. Oke, baik, insya Allah seperti itu untuk kegiatan kita hari ini. Dan berikut akan ada profil yang akan bisa disaksikan. Silakan. Ya baik, terima kasih. Sebelum nanti mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk tetap di Zoom, karena kita akan melakukan foto bersama. Namun sebelumnya untuk meng-closing mungkin keberkahan agenda kita pada sore hari ini, insya Allah akan ada doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Kurnia Zenmiza dari Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Zen. Bismillah, baik, agar menghadirkan hati-hati kita yang bersama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشوعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخفى صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Den dari Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru yang telah memberikan doa penutup untuk acara kita kali ini. Bapak Ibu semua, sebelum ini kita akan foto bersama dulu. Mohon dibuka Berapa gunung zoomnya ya. Insya Allah ternyata ini baru kelihatan nih. Kelihatan ada Pak Guntur, gitu ada Butik tadi ya. Insya Allah Butik tadi Pak Andrinya tidak sempat ya. Insya Allah Pak Andri. Seperti itu. Baik, sudah siap belum nih dari tim media? Mohon aba-abanya ya. Oke, layar pertama. Oke, baik. Terima kasih. Lalu layar kedua. Sebelum nih. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu nih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Cace. Oke, baik. Layar ketiga. Baik, terima kasih layar ketiga. Sekarang layar keempat. Oke, baik, terima kasih. Lalu layar kelima. Baik, terima kasih. Masih ada? Oke, baik, layar keenam. Baik, berikutnya layar ketujuh.
Baik, berikutnya layar ke-8. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua ilmu itu milik Allah, begitu ya. Dan insya Allah kita merasa terhormat untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan ilmu Allah itu. Dan mudah-mudahan kita semua, para sahabat sekolah alam, mengazamkan diri kita untuk senantiasa berkolaborasi, bekerja sama untuk menghadirkan ya, membentuk generasi-generasi robani masa depan insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi agenda Regio 3. Berikutnya kita akan bertemu lagi dengan sharing Regio 3 di babak yang ketiga nih Bu Caca ya. Nanti tentang thinking skill gitu ya. Seperti itu insya Allah. Mari kita selalu tebar kebaikan, saling memberi, dan saling berbagi insya Allah. Oke, sahabat sekolah alam. Berikutnya kita masih ingat nih yoyonya. Oke, siap? Salam satu bumi, satu dunia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Allah